pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana pembuatan mengkonfigurasi topologi jaringan komputer dengan skema dua router dengan beberapa local network. Jadi pada kesempatan kali ini kami membuat topologi perusahaan PT Cinta Abadi. Nah, di perusahaan ini memiliki dua kantor utama ya, yaitu ada di area Jakarta dan di area Bandung. Untuk area Jakarta, jadi di perusahaan ini memiliki tiga bagian utama, departemen utama, yaitu Departemen HRD, Departemen Finansial, dan Departemen Operasional. PT Cinta Abadi ini bergerak di bidang manufaktur part komponen untuk elektronik ya. Oke. Untuk kebutuhan jaringannya sendiri berarti dibutuhkan, karena untuk dibutuhkan dua router, maka dibutuhkan juga konfigurasi virtual LAN-nya yang terhubung dalam satu switch. Nanti switch ini akan menjadi switch layer 2 ya. Oke, kita akan langsung masuk ke konfigurasi pertama. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi router yang ada di Jakarta. Masuk ke bagian CLI. Oke, enter. Kemudian konfigurasi terminal, kita ganti dulu hostname-nya R Jakarta. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan mengalokasikan pertama IP 10.10.10 dengan subnetnya 3/30 ya. Kita masuk ke interface serial 00, interface S000, enter. Kemudian IP ADD spasi 10.10.10. Karena /30 jadi hanya dua IP ya, dua host ya. Jadi di host pertama untuk router Jakarta, kemudian di host yang kedua di router Surabaya, di router Bandung. 10.1 spasi 255.255.255.252, enter. No shutdown, no SH. Oke. Masih di router Jakarta, kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk VLAN-nya ya. Karena memiliki tiga network lokal, yaitu HRD, Finansial, dan Operasional, maka kita akan mengkonfigurasi tiga VLAN ya. Pertama dari sisi router terlebih dahulu. Kita pertama buka int g 0.10. Ini untuk VLAN 10, yaitu VLAN HRD. Masukkan encapsulation .monkey 10. Maaf. IP ADD 172.16.10.1 masih 255.255. No, enter. Oh, di sini konfigurasi IP routing online interface is only allowed if the subnet is already configured part of Sepertinya kita harus konfigurasi VLAN, open VLAN-nya dulu ya.
Tapi kita exit dulu dari konfigurasi terminal. Conf T, enter. Kemudian int g00 no sh. Karena tadi sudah up, berarti kita lanjut ke int g00.10. Ketik encapsulation dot 1 key spasi 10, enter. Kemudian kita masukkan IP address untuk VLAN 10, yaitu IP add spasi 172.16.10.1 spasi 255.255.255.0, enter. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke interface VLAN 20 ya, dengan cara int spasi g00.20, enter. Nah, masuk ke int g0.20, ketikkan kembali encapsulation.1key 20. Kemudian masukkan IP addressnya, kita ganti saja di sini berarti 20 ya. Nah, enter. Lanjut ke int g0030 VLAN 30 operasional, enter. Langsung masukkan IP addressnya, kita ganti di sini 30, enter. Oh maaf, sebelumnya encapsulation.1key 30 dulu, baru masukkan IP-nya 30.1, enter. Oke. Kemudian kita exit. Karena penggunaan perangkat usernya akan banyak, kita harus konfigurasi juga untuk IP DHCP-nya ya. IP DHCP default. Oh ya, pertama ketik IP ini untuk yang VLAN 10 ya, IP spasi DHCP full. Yang DHCP pertama itu JKT _ HRD, enter. Kemudian masukkan networknya, network spasi 172.16.10.0 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian default in route, yaitu default main router ya, 172.16.10.1, enter. Nah, kemudian kita lanjut ke IP DHCP pool untuk finance ya, JKT finance FNC ya, enter. Nah, kita masukkan networknya, kita tinggal ganti di sini 20, enter. Kemudian default route-nya di sini ganti 20, enter. Nah, kemudian masuk ke DHCP tadi financial FNC OPS ya, operasional, enter. Kemudian masuk ke networknya, yaitu ganti 30, enter. Masuk ke default route-nya di sini 172.16.30.1, enter. Kemudian kita exit dulu ya. Nah, kita baru mengkonfig satu router ya, tapi kita belum konfig routingnya. Kita akan coba dulu tes apakah IP DHCP-nya sudah berhasil
memberikan IP kepada user. Sekarang kita akan membuka CLI kita akan mengkonfigurasi router, kita akan mengkonfigurasi perangkat switchnya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengkonfigurasi perangkat switchnya terlebih dahulu untuk mengonfigurasi VLAN. Untuk mengkonfigurasi VLAN di switch layer 2, kita masuk ke CLI nya n spasi conft, biar lebih enak kita namain dulu hostname spasi sw ckt ya. Oke. Sekarang masuk ke konfigurasi VLAN ya. Pertama kita ketik VLAN spasi 10, enter. VLAN 10 kita namai name HRD ya. Nah, terus masuk ke VLAN 20, enter. Kita namai name finance ya, FNC finance. Masuk ke VLAN 30, enter. Kita namai name OPS operasional. Nah, kemudian kita setting portnya. Pertama int range, maaf, kita exit dulu. int interface range spasi f 0 1 strip 5. Kita akan mengalokasikan 5 port pertama untuk VLAN 10 HRD ya. Kita enter. Kemudian ketik switch port mode ACC, switch port mode akses, enter. Kemudian ketik switch port spasi ACC akses spasi VLAN 10, enter. Nah, sini sudah kita config untuk range interface range dari 1 sampai 5 untuk VLAN 10. Exit. Kemudian masuk ke interface range F06 strip 10, enter. SW mode ACC, enter. SW ACC VLAN 20, enter. Exit. Oke, itu untuk VLAN 20. Kemudian kita masuk lagi ke interface range F011 strip 15, enter. SW mode ACC spasi SW ACC spasi VLAN 30, enter. Exit. Nah, kita coba lihat PC dari PC user di bagian HRD VLAN 10 apakah sudah mendapatkan IP ya. Kita klik PC-nya satu. Di sini masuk ke desktop, kita lihat IP configuration, kita klik DHCP. Dia akan melakukan request IP address dari router. DHCP file apa is being used. Klik lagi. Nah, seperti masih ada yang salah teman-teman, kita coba config ulang lagi di router atau di switchnya ya. Oke teman-teman, di sini kita masih gagal mendapatkan IP DHCP-nya. Ini disebabkan karena di switch kita belum akses mode terang ya. Kita masuk ke
INT G01 SW mode TR. Oke. Di sini interface G01 itu adalah interface yang menghubungkan switch ke router. Tadi kita belum mengkonfigurasikan switch mode trunk, mode TR, sehingga router tidak dapat mengirimkan IP DHCP-nya ke perangkat user. Setelah mode trunknya ini aktif, kita akan coba kembali apakah PC-nya sudah mendapatkan IP DHCP. Kita klik PC-nya satu, kemudian ke IP address static DHCP. Kita menunggu request IP dan DHCP request successfully. Di sini mendapatkan alamat IP 172.16.10.2 dikarenakan untuk 10.1 sudah menjadi default gateway. Kita coba lihat lagi di PC kedua, desktop, IP, DHCP. Di sini juga sudah mendapatkan IP-nya aman. Yang PC ketiga sama DHCP. Oke, di sini juga sudah mendapatkan IP yang ketiga. Baik. Kita akan masuk ke switch-nya kembali. Kalau tadi adalah interface range-nya. Oh ya. Kita sudah mengkonfigurasi seluruh range-nya 1 sampai 5 untuk HRD, 6 sampai 10 untuk finansial, untuk departemen finansial, dan 11 sampai 15 untuk departemen operasional. Kita coba masuk ke PC pertama di departemen finansial. Desktop, IP DHCP. Ya, DHCP request successfully di sini 172.16.20.2 berarti sudah benar ya. Kita lanjutkan ke PC berikutnya. Oke, sukses. PC yang berikutnya juga DHCP. Request DHCP successfully. Lanjut ke PC operasional yang pertama, desktop, DHCP. Sukses ya, 172.16.30.2 dengan konfigurasi kita. DHCP sukses ya. DHCP oke, sukses. Jadi konfigurasi network untuk area Jakarta sudah selesai. Oh ya. Kemudian kita ada yang lupa, yaitu di router belum kita konfigurasi routingnya. Masuk kembali and konfigurasi terminal. Nah, oke teman-teman semua, kita akan mengkonfigurasi routing dinamis ya, dengan menggunakan OSPF, supaya router yang di Surabaya bisa berkomunikasi dengan network yang ada di Jakarta. Pertama, kita ketik router spasi OSPF, dan namanya OSPF JKT ya, Jakarta. Oh, harus angka ya, maaf teman-teman. OSPF 1. Nah, kita masukkan networknya, yaitu network spasi pertama 10.0 spasi 0003 area 0, enter. Ini untuk IP yang ada di serial 000 yang terhubung langsung dengan rute Surabaya. Kemudian kita ketik lagi network spasi 172.16.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Lanjutkan dengan 20 area 0, enter, dan 30, enter. Oke.
baik teman-teman, kita sudah mengkonfigurasi proses routingnya yang ada di router Jakarta. Berarti di area Jakarta sudah clear ya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi di area Bandung. Oh maaf teman-teman, di serial 00 ini sepertinya belum up ya, masih down. Kita klik INT S000 enter, no shutdown. Oh sudah up ya. Oh sudah, temennya ini belum ya. Oke, kita masuk ke router Bandung. Surabaya Bandung ya. Maaf teman-teman, tadi nyebutnya Surabaya Bandung ya. Enter, terminal, hostname R Bandung. Nah, di R Bandung ini pertama kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu ya. Pertama integer G 0 titik 10 enter, ketik encapsulation .1 key spasi maaf teman-teman, sebelumnya tadi tidak ke record, jadi kita tadi sudah melakukan konfigurasi terminal, yaitu dengan melakukan konfigurasi VLAN, yaitu encapsulation.1 key 10 di G00.10 di router Bandung ya, dengan IP address-nya 172.16.110.1. Kenapa kita pakai 110? Karena kalau kita pakai 10 nanti akan bertabrakan dengan IP yang ada di router Jakarta. Kemudian di urutan keduanya 120.1 dan di urutan ketiga di VLAN untuk operasional yaitu 130.1. Setelah kita konfigurasi VLAN di router, kemudian kita mau konfigurasi untuk DHCP poolnya. Untuk IP DHCP poolnya seperti yang ada di router Jakarta. Untuk di router Bandung ini kita hanya mengganti networknya menjadi 172.16.110 untuk yang lokal untuk HRD, untuk finansial 120 dan untuk operasional 130. Juga kita konfigurasi interface serial 00 nya yang berhubungan langsung dengan router Jakarta, yaitu 10.10.10.2/30. Setelah kita lakukan konfigurasi DHCP poolnya, lanjut dengan konfigurasi OSPF, yaitu dengan mengetikkan router OSPF 1. Masukkan network 10.10.10.0 spasi 000.3 area 0. Kemudian dilanjutkan dengan menginput network dari ketiga VLAN tersebut yang sudah kita konfigurasi sebelumnya dengan alamat network 172.16.110.0, wildcardnya 000.255. Juga dilanjutkan sampai untuk ketiganya, jadi 110, 120 dan 130 exit ya. Jadi ini kita sudah konfigurasi untuk keseluruhan di router Bandung. Kemudian kita akan konfigurasi switch di Bandungnya, yaitu kita sudah masuk ke konfigurasi terminal di switch Bandung. Kita namai dulu hostname SW BDG ya, Bandung. Nah, di switch Bandung ini kita akan mengkonfigurasi pertama port yang menuju ke
router terlebih dahulu ya. int spasi G01 enter. SW mode TR, mode terang, enter. Nah, supaya apa? Supaya bisa router bisa berkomunikasi dengan switch ya, dengan VLAN-VLAN yang ada. Kita lanjut ke ketik VLAN 110 aja ya, kita namain ya, VLAN 110 name BDG strip HRD enter. Terus VLAN 120 enter, name BDG strip FNC finansial enter. VLAN 130 enter, name BDG strip PS enter. Nah, kita sudah konfigurasi membuat VLAN yang ada di switch Bandung ya. Kemudian kita lakukan interface range ya. Masuk ke int spasi range spasi F0 garis miring 1 strip 5 enter. Masukkan SW mode ACC VLAN spasi 110 enter. Udah masuk interface range 6 strip 10 enter. SW mode akses, switchport mode akses, kemudian switchport akses VLAN 120 enter. Masuk lagi interface range 11 sampai 15 enter. Kemudian SW mode ACC VLAN 130 enter. Oke, exit. Untuk switch sudah kita lakukan konfigurasi, kita tutup. Kita akan coba untuk mendapatkan IP-nya dimulai dari bagian HRD di VLAN 10 ya. Desktop, DHCP, kita tunggu. Violet, masih ada yang violet teman-teman. Kita coba lagi. Sepertinya masih ada kesalahan di konfigurasi. Kita akan coba konfigurasi ulang di switch ataupun di routernya ya. Baik teman-teman, jadi sebelumnya itu kan saya menamakan VLAN-nya itu 110, kemudian 120 dan 130 ya. Jadi ternyata kita tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Kita harus menyesuaikan nama VLAN-nya sesuai dengan encapsulasi.1key yang ada di switch. Sedangkan kalau di switch itu kita menamainya VLAN 10, 20 dan 30. Sini ya teman-teman. Ini 10 encapsulasi 1key 10, 20, 30. Itu harus sesuai dengan nama VLAN-nya. Jadi kita coba untuk config ulang ya. Saya tadi sudah mencoba untuk konfigurasi VLAN 110 menjadi VLAN 10 dan berhasil. Kemudian pertama kita harus menghapus dulu int F0 6 sampai 10. Kemudian ini ada di VLAN 110 ya. Maaf, int range. Nah, kemudian kita ketik no SW ACC VLAN 120 no SW mode ACC enter. Nah, kemudian kita konfigurasi ulang
kita ketik VLAN 20, enter, kita masukkan namanya name bdg strip pnc. Oh, identical name. Oh, no VLAN 120, enter. Maaf ya teman-teman, belum dihapus. Kita masuk lagi ke range. Maaf, kita ketik VLAN 20, enter, name bdg fnc. Oke, bisa teman-teman, tidak error. Kita masuk lagi ke interface 610 sw mode acc, sw acc VLAN 20, enter. Nah, exit. Kita masuk lagi ke kita hapus dulu no spasi VLAN 130, enter. Oke. Kita masuk ke interface F11 sampai F15, enter. No S. Nah, kalau kita masukkan no swacc VLAN 130, enter. swacc VLAN 30, enter. Doesn't exist. Oh ya, kita ketik dulu VLAN 30, enter, name bdg strip ops, enter. Masuk ke interface range F11 sampai 15, swacc VLAN 30, enter. Oke. sw mode acc, enter. Exit. Kita lihat hasil konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini VLAN-nya sudah terdaftar VLAN 10 di interface 0/1 sampai 5, VLAN 20 di interface 6 sampai 10, dan VLAN 30 di interface 11 sampai 15. Oke. Sekarang kita coba kalau untuk di PC VLAN 10 saya sudah mencobanya DCP, dan DCP request successfully dengan alamat IP 172.16.110.3 karena yang titik 2 nya sudah dipakai untuk PC yang sebelumnya. PC ketiga juga kita coba. Oke, sukses. Kemudian untuk visi finansial, departemen finansial DCP sukses ya teman-teman. Di sini 120.2. Ya. Lanjut ke visi operasional, departemen operasional di Bandung. 30.2. Terus 3.3. Maaf, 120. Oh, maaf teman-teman, saya salah masukin port. Install. Ini nggak boleh port 10 ya. Di sini portnya harus 13. Nah, sip. Itu DP.
Ini masih error ya teman-teman ya. Ini kenapa belum dapat IP ya? Baru dapat. Tadi masih belum up ternyata. Oke. Nah, kita akan coba apakah konfigurasinya sudah berhasil semua. Kita akan coba ngeping ya dari HRD di Bandung ke PC HRD di Jakarta. Oke. Kita sudah melakukan konfigurasi semuanya. Sekarang waktunya pengetesan ya. Saya akan mencoba mengkoneksikan melakukan ping dari PC HRD di Bandung menuju PC Finansial di Jakarta ya. Berarti ke alamat 172.16.20.2. Ping spasi 172.16.20.2. Oke, di sini sudah reply teman-teman, berarti tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf ini kami salah label, harusnya 116 bukan 168 ya. Oke, terima kasih.